Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, jamaah peramba jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, ya, agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 233. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masih membahas tentang tawakal. Dari pembahasan kita pada setiap pertemuan, kita dapatkan pandangan dari para sufi. Mereka berdasarkan pengalaman pribadinya, kemudian mengemukakan tentang pengalaman pribadi tentang tawakal. Masing-masing punya pandangan yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa tawakal itu adalah pasrah secara mutlak kepada Allah. Tapi ada yang berpandangan tawakal itu nandangi apa sing dikarepno secara bagus, direncanakan dengan baik, kemudian dilaksanakan, baru hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu pandangan pokok. Tapi ada pandangan yang mengatakan tawakal itu hanya untuk orang awam. Kalau taslim itu orang tingkatannya khawas, dalam tingkatan tasawuf, ya. Kemudian tafwid itu tingkatan yang tertinggi, yakni tingkatan para khawasul khawas, ya. Jadi taslim, maksud saya tawakal, taslim dan tafwid, ya. Itu kalau tradisi Jawa ya memang ada seperti itu, ya. Jadi ada kalau bahasa itu nguku, kemudian kromo lan kromo inggil, ya.
kita buka halaman 233 bagian paling bawah. Ibrahim Al-Khawwas berkisah, di pertengahan jalan Syam, saya melihat seorang pemuda yang baik budi pekertinya. Ya. Dia bertanya kepada saya, apakah kamu mempunyai teman? Ya. Saya sedang lapar, jawab saya. Jika engkau lapar, saya juga lapar, tumbalnya. Ya. Sampean saja lapar, apalagi saya. Gitu ya. Selama 3 hari kami bersama-sama. Setelah itu kami mendapatkan jalan keluar. Mari kita pergi, ya. Mari kita pergi, anak saya. Saya tidak ingin mengambil jalan tengah. Wahai pemuda, berhati-hatilah. Ya. Jadi jalan tengah itu, maksudnya jalan tengah itu ya ditandangi terus tawakal. Gitu ya. Tapi kalau ditandangi tok, ya tanpa tawakal itu orang awam. Tapi kalau orang yang tingkatannya tinggi, saya tidak mau jalan tengah. Ya pokoknya apa jari Gusti Allah. Sebagaimana sebagaimana Abu Bakar ketika Nabi mengumpulkan dana untuk dakwah Islamiyah, untuk risalah Islamiyah, Abu Bakar menyerahkan semuanya, semua hartanya kepada Nabi. Dan ditanya oleh Nabi, lah untuk keluargamu, apa kata Allah dan Rasulnya? Itu namanya sudah tingkatannya tafwid. Ya. Apa jari? Dongo itu ya ada dongo tafwid, ada dongo tawakal, ya, ada dongo taslim. Ya. Jadi kalau doanya ya, Nabi Ayub itu kan pertama kan doanya tingkat tawakal, maka tidak dijabahi oleh Allah wong Nabi. Ya. Kemudian barulah dia berdoa tingkat taslim, dan baru berdoa pada tingkat tafwid. yakni berdoa, ya Allah saya sakit, tapi dia tidak minta sakit, tapi engkau lebih belas kasih ya, dibandingkan orang yang punya rasa belas kasih. Nah karena itu doa ini oleh Allah dikabulkan. Fakashafna anhu dzurrahu, maka aku hilangkan darinya dzurrahu, sakitnya. Nah itu karena makomnya sudah makom tafwid. Jadi yang cerita lorone tapi ora kak cerita njalui, tapi wa anta arhamur rahimin. Maka di sini ya, maka di sini pemuda ketika diajak pergi ya, dia mengatakan saya tidak ingin mengambil jalan tengah. Ya melok sampean tapi karo tawakal. Dia tidak mau, dia ingin berada di jalan tafwid. Ya. Wahai Ibrahim, janganlah sombong. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat. Ya. Jadi Allah yang maha melihat apa hakmu dan di mana tawakalmu. Kemudian dia melanjutkan, saya memperkecil tawakal untuk menghilangkan berbagai kesulitan yang menimpamu. Janganlah kau cela dirimu sendiri kecuali kepada orang yang serba kecukupan. Jadi ini artinya bahwa seseorang ketika bertawakal ya. Jadi ketika bertawakal itu bisa kita
kita arahkan bermacam-macam. Ada tawakalnya itu, tawakal orang yang memang kesulitan ekonomi. Tapi ada orang itu tawakal ekonominya tidak kesulitan. Nah, mana yang lebih berat? Ya yang lebih berat ya mesti yang ekonominya enggak mapan tapi tawakal. Tapi kalau dunyanya akeh kok tawakal, ya itu sudah biasa, gitu ya. Sudah biasa karena dia tidak akan kehilangan hartanya itu, ya, dari ukuran kemanusiaan. Jadi lihat dihitung-hitung, iki anak turun tingkat pitu ora bakal kesulitan. Hitung, tapi kenyataannya ya tidak bisa begitu, ini ya, tidak bisa begitu, ya. Makanya ada orang ya tawakal dari latar belakang ekonomi, tapi ada orang tawakal, ya, karena tidak latar belakang ekonomi, wis pokoknya ditandangi apa jare Gusti Allah. Tapi kalau ada orang itu tawakal, ya, itu kan sama dengan orang duwe emiliake, sedekah kok titik. Malah ana sing duwe mek titik, sedekah kok akeh. Ana sing duwe akeh, sedekah mek titik, ana sing duwe akeh, sedekah akeh. Dadi lek ana wong duwe akeh, bondone akeh, sedekah akeh ya biasa. Pancene ya duwe itu ya. Tapi lek mek titik kok sedekah akeh, lah itu luar biasa itu. Makanya di sini janganlah kau cela dirimu, jangan kau cela dirimu sendiri kecuali kepada orang yang ya serba kecukupan, ya. Jadi orang yang serba kecukupan, semuanya ada. Dunyane sebagai gak kena dihitung saking akeh gitu ya. Jadi ibu-ibu ndelok berapa tinggalan kekayaan Ratu Elizabeth. Wah, iki umure 96 gak kena dihitung gitu ya. Jadi gak kena dihitung. Nah, kalau dia itu loman, wah ini luar biasa. Lomane gak tanggung-tanggung gitu ya. Tapi kalau dia kok medit, luar biasa ya. Nah makanya orang itu kan sekarang penelitian kekayaan itu hanya penelitian jumlah ya. Tapi durung ono penelitian iku nyambut gawe apa. Jadi nyambut gawe apa itu ya. Itu tidak pernah diteliti, belum ada penelitian itu. Forbes ya jumlah itu. Tapi kalau sudah bicara halalnya itu enggak jelas. Makanya LHKPN itu kan menemukan rekening gendut 500 orang. Ya. Jadi rekening gendut 500 orang. Kok diarani gendut soalnya ndelok nyambut gawene karo rekeninge ora cocok. Gedean rekeninge itu ya. Tapi kan hanya melaporkan jumlah, tapi tidak melaporkan iku nyambut gawe apa yo. Nah itu bagiannya bukan LHKPN itu ya. Nah jadi kalau begitu ya tawakal itu tergantung orang per orang. Dia bisa tingkatannya tafwid. Ya sapa cari Gusti Allah, wong kabeh kemang ya dhek Gusti Allah itu. Menurut satu pendapat yang dimaksud tawakal adalah menghilangkan ya. Jadi menghilangkan keraguan-raguan dan menyerahkan diri kepada Allah ya. Contohnya Jumatan omplonge liwat ya. Di kesa iki ana abang, ana biru, ana ijo, ana coklat.
Lah lek kita ngetokno sing coklat biasanya gak pati tawakal itu. Tapi lek ngetokno 100 itu kudu tawakal. Jangan sampai kemudian barang wis mulai wong rencanane kate tuku apa-apa lho. Duwike kok kalong lali lek dilebokno 100 itu. Tapi kalau 100 itu dia tawakal diganti karo Gusti Allah, mbo ya apa carane Gusti Allah ganti gitu ya. Jadi kalau begitu ya. Itu tergantung kondisi batin dan faktor dari luar. Makanya saya katakan kemarin, saya jelaskan bahwa orang masuk pada tingkat adab itu aturan yang berlaku. Kalau akhlak itu ada tantangan dari luar, kemudian bagaimana kita mensikapi gitu. Positif apa negatif, lah itu baru nanti terjadilah perilaku yang disebut dengan akhlak ya. Tapi kalau sudah tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan tasawuf, pokoknya dikena apa jari Gusti Allah itu namanya tafwid, fawwada yufawwidu tafwidon. Nah, dalam satu riwayat disebutkan sekelompok orang datang kepada Junaid al-Baghdadi ya. Mereka bertanya, di mana kami harus mencari rezeki gitu. Maka Junaid mengatakan ya, kami memohon kepada Allah ya tentang hal itu ya. Jika kalian mengetahui bahwa Allah melupakanmu, maka ingatlah kepadanya. Mbok menawa Gusti Allah lali karo awakmu, ya ingatlah supaya Allah ingat kepadamu ya. Jadi ndonga itu perlu. Itu jawaban Junaid al-Baghdadi ya. Kami akan masuk ke rumah dan akan bertawakal ya. Cobaan itu adalah ya kebimbangan. Bagaimana dengan daya upaya? Maka daya upaya harus ya. Jadi daya upaya harus ditinggalkan. Jawaban Junaid. Ya. Jadi kalau begitu ya, menurut Junaid, ya, kalau orang itu sudah tingkatannya tafwid, ya, maka ya wis tandangono ya. Tapi apa jari Gusti Allah secara mutlak gitu. Jadi apa jari Gusti Allah. Tapi kalau menurut Junaid ini sudah ditandangi kok teko dhewe, itu namanya tafwid ya. Jadi tafwid itu penyerahan diri secara total. Itu tidak akan bisa kecuali mereka yang sudah tingkatnya itu wasil, karena ada tingkatan salik, kemudian tingkatan torik, ya, kemudian tingkatan wasil. Lewis wasil itu ya tafwid, gitu ya. Kalau tingkatannya wasil, tafwid. Nah biasanya ini tingkatannya adalah tingkatan mursyid, ya, tingkatan mursyid. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kepada Ahmad ya, bin Abul Khawari ya, wahai Ahmad ya, jalan menuju akhirat adalah banyak ya, gampangnya koyok nyanyian, banyak jalan menuju Roma gitu ya. Gurumu adalah orang yang yang mengetahui beberapa jalan ya, mengetahui beberapa jalan itu
ya, kecuali tawakal. Ya. Jadi banyak jalan ya menuju Jakarta. Bisa lewat atas alatnya, bisa lewat bawah, bisa lewat laut. Ya. Kecuali tawakal, itu jalannya hanya satu. Ya. Jadi tawakal itu jalannya satu. Wis mlaku ae nganggo sikil nang Jakarta karo tawakal itu ya. Ya, makanya ya ada orang itu kan pernah saya ceritakan, menurut dokter dia kekuatan hidupnya ini baru tersisa 6-8 bulan ya. Sehingga dia tidak boleh menggerakkan anggota badannya menurut dokter. Tapi begitu disambangi karo kancane, wis ayo mlaku. Diajak mlaku ke Batu, padahal dari Panjen sini. Ya. Begitu dijak mlaku, sekait mlaku kesel. Dijak mlaku maneh, kesel. Terus ternyata setelah sampai di Batu, ya, dia menjadi sehat. Berangkat lagi ke Saudi. Jadi berangkat lagi. Berarti itu kan ya vonis itu tidak boleh menjadikan kita ini rendah ya. Kemudian kita menjadi rendah diri. Tidak. Sakit itu tidak boleh menjadikan diri kita kemudian ya berhenti. Tidak. Tapi sakit itu justru menjadikan dia terus berjalan. Jadi terus berjalan. Makanya kondisi seperti ini adalah kondisi kejiwaan di mana kalau istilah sekarang ya di samping kita ini ya, tawakal, tapi kita ada semangat. Di semangat itu adalah bagian dari tawakal. Ya. Jadi semangat itu bagian dari tawakal. Jadi kalau kita ketemu teman kita alumni SMA, ya saya doakan tetap sehat, ya tawakal dan semangat. Nah, oleh karena itu saya tidak pernah mencium baunya. Ya. Menurut satu pendapat, yang dimaksud tawakal adalah percaya terhadap apa-apa yang diatur oleh Allah dan ya, menghindarkan diri dari apa-apa yang diatur oleh manusia. Jadi kita ini tetap akan menyatakan bahwa apa yang menjadi aturan Allah itulah yang utama. Tapi aturan manusia ya bisa kita turuti, tapi bisa juga kita abaikan. Makanya contohnya tadi, tidak boleh jalan-jalan, soalnya ini kekuatannya umur sampai 6 bulan, 8 bulan. Ternyata oleh temannya, saya melaku-melaku soal oleh rengulan budal sekapopo. Akhirnya tidak jalan itu. Nah, ternyata dia ini memang kerja Saudi, kemudian dia bisa kembali karena sehat. Nah, Haris al-Muhasibi, ya. Jadi Haris al-Muhasibi pernah ditanya tentang tawakal. Apakah tawakal itu akan diikuti oleh, ya, jadi diikuti oleh loba? Oleh tamak. Dia menjawab tawakal akan diikuti beberapa pikiran melalui jalan jalan karakter, ya karakter tidak dirusak oleh sesuatu dan sangat kuat untuk tidak menguntungkan kepada orang lain. Jadi kalau begitu ya pikiran manusia itu boleh diterima. Ya umpamanya kita ini
kena penyakit menaun, ya, diabetes, gitu ya. Jadi diabetes mestinya setiap pagi dia minum ya gliben, siang minum metformin. Ya. Kemudian dia ukuran diabetesnya turun sampai dia kedinginan, yang redek, kedinginan, keluar air dingin, keringat dingin dari tubuhnya. Karena dia ngugemi kudu ngombe obat, ditambahi dadakno obati, ya budal gitu. Ya karena dia pada saat itu dalam keadaan ya gula darahnya itu turun ya. Nah gula darahnya turun diobati lagi ya dadi wis gitu. Makanya dia di samping mengkonsumsi obat, dia harus memahami juga kapan kita boleh minum obat dan kapan kita tidak boleh minum obat. Nah itu artinya tawakal ya di situ. Kalau boleh itu ya berarti ada aturan tertentu. Kalau tidak boleh ya pada saat tertentu. Gitu. Tidak boleh terus saya, gitu ya. Ya, menurut satu riwayat ya, dituturkan bahwa Ahmad An-Nuri ya, jadi Ahmad An-Nuri dalam keadaan lapar ya, di padang pasir, dia dipanggil oleh dipanggil oleh suatu suara ya. Jadi hatif ya. Minta ya, mana yang paling engkau sukai ya. Jadi mana yang paling engkau sukai ya. Apa nih ya, paling engkau sukai ya. Mana yang paling engkau sukai antara sebab untuk cukup dan cukup itu sendiri ya. Apa yang engkau sukai, sebab untuk cukup dan cukup itu sendiri ya. Ditanyakan itu ya. Dia menjawab cukup, tidak ada yang melebihi darinya. Setelah itu dia tidak makan selama 17 hari ya. Jadi setelah itu dia tidak makan selama 17 hari. Ini menggambarkan bahwa ya, jadi menggambarkan bahwa ketika ada orang bertanya tentang sebab untuk cukup atau cukup itu sendiri ya. Jadi dia menjawab ya lebih baik cukup, karena itu ternyata bisa membawa kepada yang lain ya. Tidak bicara sebab. Nah orang itu biasanya di dalam melihat sesuatu, apa yang lagi yang terjadi pada dirinya, itu lebih bicara banyak sebab ya. Oh iki mau sebab ini tadi ini. Tapi kalau dia selalu banyak bicara sebab, maka dia akan hidup itu
terlalu bergantung dengan sebab. Makanya dalam pandangan tasawuf jangan berbicara tentang sebab, tapi bicaralah tentang cukup. Nah, cukup itu ya pemberian Allah kepada hambanya, tidak ada yang kurang. Maka kalau cukup berarti kita bisa melakukan segala sesuatu yang di luar keumuman manusia. Yaitu tadi, dia tidak makan selama 17 hari. Ya karena apa? Karena dia tidak pernah bicara sebab. Makanya kalau seseorang itu selalu bicara sebab, justru akan menghalangi dia untuk menjadi cukup. Padahal dirinya itu sebenarnya sudah cukup. Jadi sebenarnya dirinya sudah cukup. Nah, kalau dia selalu berorientasi kepada sebab, maka mana yang lebih baik? Ya, kalau dulu ada istilah al-musabbibul awal, ya, penyebab yang pertama yakni Allah, maka disitulah sebenarnya terjadinya kecukupan pada diri seseorang. Ya wis apa jare Gusti Allah, wong Gusti Allah sing ngatur kok gitu. Makanya ada seorang berpuasa itu tidak pernah buka dan tidak pernah sahur sampai 1 bulan. Ketika ditanya, dia jawabnya, saya sudah diberi makan dan minum oleh Allah. Itu berarti dia tingkatannya bukan lagi tawakal atau taslim, tapi tingkatannya adalah tafwid gitu. Ya, setelah itu dia ya, tidak makan selama 17 hari. Ya, 17 hari. Abu Ali Ar-Rodabari pernah mengatakan, apabila setelah 5 hari tidak makan, orang fakir mengatakan saya lapar, maka bawalah dia ke pasar dan berilah pekerjaan dan usaha. Jadi kalau ada orang kok 5 hari tidak makan terasa lapar, kongkonen nang pasar nyambut gawe gitu. Jadi kongkonen nang pasar nyambut gawe gitu. Dan bukakan usaha. Itu kalau pendekatan tasawuf. Makommu itu kan ndek kene. Makommu itu ya wis bendina makan kaya kula jenengan ngeten iki. Sedina malah ping 3 ya. Bahkan iku sih ono tambahane maneh gitu. Nah, makanya kalau berkaitan dengan pendekatan tasawuf memang ya jauh berbeda, cara melihatnya berbeda. Karena tasawuf itu adalah perilaku yang menyandarkan diri pada Allah gitu. Nah, menurut satu ungkapan Abu Turab An-Naqshabi ya, pernah melihat orang sufi yang mengulurkan tangannya pada buah semangka untuk dimakan. Setelah 3 hari tidak makan. Ya. Abu Turab mengatakan kepadanya, mengatakan kepadanya, predikat tasawuf tidak layak kau sandang. Untuk itu pergilah ke pasar. Jadi kalau seseorang itu sudah berada pada makom tasawuf, walaupun dia itu lapar, dia tidak boleh kemudian ono panganan meronjupuk itu. Lah wis pancen kaya ngono wis gak usah masuk di dunia tasawuf ya. Masuk aja ke dalam pasar sana wis nyambut gawe gitu ya. Jadi itu istilahnya ya berbeda lah. Ya di pasar itu ngene rezeki. Makanya kalau kita melihat pandangan para sufi itu ya pandangan ketuhanan. Pandangan ketuhanan itu ya
tidak kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu kan bicara tentang apa yang mereka mesti penuhi untuk dirinya, ya, melalui dirinya. Tapi kalau dalam tasawuf tidak, dia menyerahkan dirinya kepada Allah yang mengatur dirinya. Ya. Jadi kalau sampai ada orang masuk pada dunia tasawuf, ternyata kok senengane apa maneh dicepai panganan, mestine jare Kanjeng Nabi sing dicoba iki sing cedhek, ya. Tapi sing dicoba sing ado. Ya. Lek ngono wis gak usah dadi ahli tasawuf, wis nang pasar ae gitu ya. Jadi nang pasar gitu ya. Itu bahasa ahli tasawuf. Bahkan sekarang tidak, supaya gak ketara lek njopo sing ado, sendoke ana olorane, Pak. Jadi sendoke ana olorane, dadi njope kan wonge pancet apa, tapi sendoke sing dawa. Nah, itu rekayasa itu, ya. Jadi rekayasa. Nah, dunia itu ya memang ya isinya rekayasa seperti itu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, jadi kalau begitu, ya, kalau orang itu sudah menjadi darwis, ya, jadi menjadi darwis, pengikut thariqah. Kalau dia itu ingin ya jadi darwis, pengikut thariqah, dia sudah dibaiat dan menjadi murid, maka dia harus berusaha untuk naik menjadi murad. Ya. Nah, di tengah perjalanan inilah yang berat, gitu. Jadi di tengah perjalanan ini yang berat dari murid menuju murad. Ya. Wah, ini perang di sini antara meninggalkan kebiasaan kemanusiaan menuju kebiasaan ketuhanan. Ya. Wah, ini yang paling berat, gitu. Jadi kalau begitu ya dari murid menjadi murad, yang itu nanti dia akan menjadi wasil. Ya. Nah, itu sebuah pertentangan di dalam batin seseorang. Makanya kan kemarin saya terangkan, saya membimbing mahasiswa untuk program ya magister. Dia itu meneliti ya tajadud nikah di kalangan pengikut thariqah ya Qadiriyah Naksabandiyah di daerah Mojokerto ya. Jadi pengikut thariqah itu artinya orang yang sudah ya dibaiat gitu. Maka dia harus tajadud nikah setelah dibaiat itu ya. Jadi tajadud nikah. Nah, ternyata tajadud nikah itu saya tanya kepada mahasiswa, mengapa pakai tajadud nikah? Ya. Dia tidak bisa menjawab, tolong itu ditanyakan mengapa pakai tajadud. Paling nanti jawabannya begini, orang itu kalau sudah ikut thariqah, jadi fondasi ini harus sudah kuat. Gitu. Wong pengikut thariqah lanang wedok tapi di omah gegeran ae. Ya kapan akan munggah pangkat. Jadi kalau sudah dibaiat itu sudah mapan ya. Jadi cara Pak Harto itu mau take off ya. Maka jadi karena mau take off ya, maka dasar ini harus dikuati. Apa? Pancasila. Nah, dulu kita masih ingat. Jadi makanya ada penataran P4. Nah, itu karena apa? Itu fondasi. Jadi setelah thariqah, fondasi ini harus dikuatkan. Apa? Rumah tangga. Kalau sudah mau thariqah itu harus terus naik ya, menuju wasil. Nah, kalau sudah menuju wasil, ini tidak boleh goyah. Di omah kok gegeran perkara blonjo gak cukup. Ya apa carane lek gak cukup kan gitu. Supaya orang ganggu proses menuju itu tadi. Menuju ke tingkat wasil. Makanya banyak yang tidak berhasil setelah dibaiat ya tidak bisa naik lagi ya. Tidak naik. Maka dia ya makomnya ya makom wakfah. Makomnya makom tetap gak berubah. Padahal dia harus berubah naik. Lah yang meneng ini yang banyak terjadi.
Jadi yang naik itu ya bisa dikatakan tidak banyak. Saya punya teman itu ada 75 orang latihan di pesantren di Bojonegoro apa di Tuban itu. Ya latihannya selama 3 bulan, tidurnya hanya 2 jam. Dan itu jam 10 sampai jam 12. Ternyata dari jumlah itu dapat 1 pekan itu kari wong 10. Entek wis. Lah sapa kuat wong biasa itu rutok mari ngono dikon turu 2 jam sedina. Ya ora kuat gitu. Nah, akhirnya dapat 1 bulan tinggal 3 orang. Nah, selama 3 bulan tinggal 1 orang. Tinggal 1 orang. Nah, itu kan artinya apa? Dia kalau sudah mengikuti thariqah itu dilatih, Pak. Ya, dilatih kira-kira kuat enggak latihan ini sampai menuju ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau dia tidak berhasil ya penyen memang makomnya di situ. Tidak bisa munggah gitu ya. Jadi kalau mau naik maka ya harus melalui satu proses gitu. Nah, makanya kalau dalam tentara itu ya ini jenderal ya ini begini, prajuritnya kudu luwih akeh ya. Jadi ada jenderal ini begini, dek gitu. Jadi ndak oleh jenderal itu enggak dek gini tapi ngene. Juga mursyid itu dengan murid itu ya begini. Lah ada yang makomnya itu ya di sini saja. Gak munggah-munggah ya ono. Ya gak apa-apa. Ya, wong pancene ambek Gusti Allah dikersano ngono iku. Tidak bisa lebih. Makanya kalau kita bicara makom, maka ada orang itu makomnya itu makom yang sudah tamkin, sudah mapan. Lah kemapanan itu bukan mapan di bawah, tapi mapan di atas. Nah itu biasanya sudah ada kekuatan yang luar biasa. Tapi ada makom yang dia tidak bisa ke tingkat tamkin, tapi ke tingkat wakfah, berhenti di situ ya. Ya dituntut maca la ilaha illallah pada sholat wajib 105. Ngono ae ditunda-tunda tok ae. Jadi 105 gak diterusno, ditunda-tunda. Mbok bengi ae gak repot. Begitu bengi ngantuk ya. Terus ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tawakal itu juga ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Nah, tingkatan itu kita bisa berada pada tingkatan yang tetap tawakal, bisa masuk ke tingkat taslim, bisa masuk ke tingkat tafwid. Nah, biasanya tafwid itu ya mursyidnya itu. Jadi mursyidnya itu yang tingkatannya tingkatan tafwid ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, monggo. Jadi bagaimana jika ada orang yang sudah ya berusaha melakukan ibadah sholat ya, di waktu bulan Syawal ya, pada hari Rabu ya, di akhir bulan Syawal agar dihindari dari bala namanya apa ya, Rebo Wekasan ya pada hari Rabu di akhir bulan Syawal agar dihindari dari bala, terhindar dari bala yang diturunkan oleh Allah. Apakah itu namanya tawakal ya, dengan apa yang akan terjadi ya. Jadi begini, apapun yang terjadi pada diri kita itu kita yakin itu adalah ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah itu qada, qadar dan qada Allah ya. Maka kalau itu sudah terjadi, apakah kita sudah apa jare
qadar lan qadae Gusti Allah. Maka rasanya kita tidak puas karena kita ini punya potensi ya, untuk minimal menghadapi persoalan yang kita tidak senang, ya musibah, nggak senang. Makanya kalau kita ini melakukan amalan di Rebo Wekasan, apakah itu dia tidak termasuk tawakal atau termasuk tawakal? Itu berarti ada satu pandangan begini, kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah, kita bisakah ya merubah takdir ya. Jadi bisakah kita merubah takdir? Ini biasanya terjadi jawaban seperti itu. Nah, ada yang menjawab begini, ya, takdir Allah itu tidak bisa dirubah ya wis ngono iku. Tapi kalau yang satunya menjawab takdir Allah itu bisa dirubah. Nah, kalau begitu mana yang kita ikuti? Takdir Allah tetap tidak bisa berubah atau takdir Allah itu bisa berubah? Nah, donga itu bagian dari merubah takdir, supaya apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik. Nah, ini ada dua pandangan. Jadi kalau yang ditanyakan di sini tadi, ya, jadi apakah itu namanya tawakal? Ya. Dengan apa yang ya akan terjadi? Ya, yang akan terjadi itu kan setelah kita berusaha. Kalau konsepnya tadi, kita berusaha, kemudian kita sudah menata sedemikian rupa, kemudian kita tawakal ya. Nah, tawakal ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Menurut hitungan ya, jembatan ini punya kekuatan 100 tahun ya. Begitu ono banjir, sing banjir itu banjir bandang, kadang-kadang sekait diresmikan ya ambruk ya. Kalau inginannya kan enten itu, jadi mau diresmikan kadang-kadang longsor ya. Karena apa? Arus banjir ini luar biasa, jadi luar biasa. Nah, itu di luar ya kemampuan kita. Makanya di Pakistan kemarin itu sudah banjir itu gak tanggung-tanggung. Berapa wilayah itu yang kena banjir bandang, padahal itu tidak pernah terjadi selamanya ya. Nah, inilah yang terjadi karena perubahan iklim ya. Jadi yang di Cina itu danau sungai itu sat, padahal biasanya gak tahu sat ya. Kemudian di Timur Tengah juga terjadi sungai yang sat ya. Untung kita ini tidak ngalami sat ya. Nek ngalami biasa lek ngeten iki sumure biasa bening malih budek gitu ya. Karena apa ledeke katut gitu ya. Ya hanya itu ya. Nah, ini usaha tetap kita lakukan ya. Ono dene kalau tetap terjadi ya sapa jare Gusti Allah, itulah tawakal gitu ya. Nah, kalau tafwid tidak perlu berusaha wis ya. Wis kabeh iku ditata karo Gusti Allah ya. Lah makanya gerakan Rebo Wekasan itu kan itu diutamakan kepada para murid ya, bukan pada wasil. Nek wasil itu ya melaksanakan tok ya apa usaha ini gitu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.